Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan meneruskan mengurai tajwid pada surah Ali Imran ayat 149. Disimak sampai akhir karena nanti di akhir akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang terpisah, di mana mad tabi'inya adalah fathah tegak pada huruf ya pada kalimat ya, sedangkan hamzahnya adalah a pada kata ayyuha, maka ya-nya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Lebih lengkapnya ini disebut dengan mad jaiz munfasil hukmi. Jadi secara penulisan mad tabi'i dengan hamzahnya bersatu. Jadi seolah-olah satu kalimat, padahal tidak ya. Secara makna ini ada dua kata yang berbeda, yaitu ya, yaitu kalimat penyeru yang artinya hai. Kemudian hamzahnya ternyata masuk ke ayyuha. Huruf ya bertasydid, tapi sebelumnya bukan tanwin, bukan pula nun sukun. Maka di sini tidak perlu ditahan, cukup pakai nabar. Agak dinaikkan intonasinya. Ya ayyuha, apabila berhenti di ha, hukumnya ini adalah mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Cara membunyikannya, ha yang fathah ini kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja kalau berhenti. Tapi jika tidak berhenti, pendekin, mad tabi'inya gugur ya. Jadi namanya takhallus bil hadfi. Kenapa ada 2 huruf sukun bertemu, di mana huruf pertama adalah huruf madnya alif, huruf sukun kedua adalah lam sukun. Karena pada lam tasydid sebetulnya ada lam sukunnya, lam sukun dan lam fathah ya. Maka terlepaslah atau gugurlah huruf mad yang pertama. Jadi kalau wasol pendek, kalau berhenti panjang, kalau wasol pendek. Ya ayyuhal, alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam bukan dal? Karena lam tasydid ini seperti tadi disebutkan sebetulnya terdiri dari 2 lam, lam sukun dan lam fathah. Jadi huruf syamsiyahnya lam lagi. Jadi cara bacanya dimasukkan. Ya ayyuhalladzi, dzi mad tabi'i karena ada ya sukun yang didahului kasrah. Maka cara bacanya dipanjangkan zalnya 2 harokat. Alladzina, a mad badal karena ada hamzah fathah bertemu alif, atau di sini ditulis dalam bentuk alif yang berharokat fathah panjang. Alif kalau berharokat hamzah sebetulnya. Maka cara bacanya panjangkan a-nya 2 harokat. Amanu, no mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam 2 kata yang berbeda, di mana mad tabi'inya adalah waw sukun yang didahului dhammah terdapat pada kata amanu, sedangkan hamzahnya yang i terdapat pada kata iltuti'u. Maka nunnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat.
Ada ikhfa aqrab karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ta. Maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap ke ta disertai dengung. Dengungnya dikit aja karena ta makhrajnya masih dekat dengan nun. Ti mad tabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Maka to yang kasrah dipanjangkan 2 harokat. Apabila berhenti di sini hukumnya adalah mad tabi'i karena waw ini sebetulnya waw mad, waw sukun. Waw sukun didahului dhammah panjang 2 harokat. Nah, tapi panjangnya di sini hanya jika berhenti. Sedangkan jika wasal atau tidak berhenti, mad tabi'i ini gugur, ainnya pendekin, namanya takhallus bil hadfi. Apa sebabnya? Karena ada 2 huruf sukun bertemu. Yang pertama huruf wawnya, yang kedua huruf lamnya. Ya. Maka terlepaslah atau gugurlah huruf yang pertama. Ya. Jadi kalau wasal huruf sukun pertama gugur, ainnya pendek. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca, diidghamkan langsung ke lam kedua. Alladzi mad tabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah, maka zal yang kasrah dipanjangkan 2 harokat. Alladzina kafaru, ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris dhammah, maka bacanya tebal, pangkal lidah diangkat. Ru. Alladzina kafaru. Ru mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka cara membacanya, ra yang dhammah panjangkan 2 harokat. Alladzina kafaru yaruddu. Ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris dhammah. Cara bacanya dibaca tebal, pangkal lidah diangkat. Yaruddu. Du mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului dhammah. Maka dipanjangkan dalnya 2 harokat. Yaruddukum. Lalu berikutnya ada idhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ain. Cara membaca mim sukunnya adalah diidharkan atau dibaca dengan jelas bunyi M-nya. Yaruddukum ala la mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Di mana mad tabi'inya adalah fathah panjang pada kata ala, sedangkan hamzahnya a pada kata aqabikum. Maka lamnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ala qa mad tabi'i karena ada alif yang didahului fathah. Maka dibaca panjang qafnya 2 harokat saja. Aqabikum. Oke, tadi kita sudah sampai sini ya. Aqabikum. Kum ini ada hukumnya yaitu idhar syafawi karena mim sukunnya menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf fa. Maka cara bacanya mim sukun ini dibaca dengan idhar atau jelas. Ala aqabikum fatau. Berikutnya di sini ada hukum ikhfa ab'ad karena nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Maka cara baca nun sukun ini adalah dibaca samar-samar menuju qaf disertai dengungan, dan dengungnya besar. Ini ikhfa yang paling ang ya, karena qaf ini makhrajnya jauh dari nun. Fatanqalibu. Bu mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului dhammah.
Maka ba yang dhammah panjangkan 2 harokat. Fatanqalibu kha mad tabi'i, karena ada baris fathah tegak di atas huruf kha, maka dibaca kha-nya panjang 2 harokat. Khasirin, kha-nya dibaca tipis tarqiq karena barisnya di bawah. Pangkal lidah datar, tidak perlu dinaikkan ri. Khasirin, rin mad 'arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun yang didahului kasrah. Kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Jadi kalau berhenti di sini, ra-nya ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam satu kali bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Oke, pertanyaan untuk hari ini. Coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.